Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR dan dipersembahkan oleh Oxfam di Indonesia bersama Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro ASPUK. Dan tema kita hari ini dukung dan beli produk UMKM. Hashtag mulai dari lokal. Dan Anda juga bisa menyimak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Dari Aceh hingga Papua, dan di Jakarta Anda bisa mendengarkan melalui 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR ya. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar, silakan langsung telepon di nomor bebas pulsa 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 1188181 dan live chat YouTube Berita KBR atau mention ke akun Instagram @kbr.id. Saya masih bersama Kak Yohana selaku Project Manager The Kolaboratif ASPUK Oxfam di Indonesia, serta Ibu Hajar nun jauh dari Sulawesi sana ya, pemilik produk Sagumi. Baik, dan sebelum saya lanjut kembali, saya akan coba bacakan terlebih dahulu. Ada satu pertanyaan melalui WhatsApp ya, dari Ibu Dewi di Klender. Apakah jangkauan UMKM yang didampingi oleh ASPUK ada di wilayah Jabodetabek juga, atau kebanyakan di Sulawesi? Nah, bagaimana caranya jika tertarik ingin mendapatkan pendampingan? Untuk Ibu Hajar, bagaimana kemasan Sagumi? Apakah ke depan bisa dibuat menjadi kemasan yang lebih ramah lingkungan? Nah, silakan, mungkin boleh ditanggapi satu persatu terlebih dahulu dari Kak Yohana. Oke, terima kasih. Oh, Ibu di Klender ya. Tadi rumahnya Ibu Dewi di Klender itu kebetulan dekat dengan kantor. Tapi ASPUK itu bekerja dengan ASPUK itu memiliki anggota LSM Jakarta itu ada PPSW Jakarta dan juga Yayasan Peka. Mereka memiliki daerah-daerah kerja di Jakarta, namun saya tidak hafal di daerah mana. Jadi mungkin bisa dilihat ke sekitar itu kalau ada ada dua nama LSM yang saya sebut tadi, Yayasan Peka maupun PPSW Jakarta, boleh dicari tahu bagaimana cara bergabung dengan komunitas. Tapi kita jangan hanya terpaku dengan katakanlah bergabung dengan ASPUK-nya gitu. Coba lihat di sekitar kita di RT RW, di kelurahan, siapa tahu ada komunitas-komunitas UMKM. Saya yakin fasilitas dari pemerintah Jakarta itu ya untuk pemberdayaan perempuan, UMKM, mungkin ada insentif-insentif atau program-program yang bisa diberdayakan Ibu Dewi. Demikian dari saya. Baik, demi kemajuan usaha Ibu Dewi juga ya, dan rekan-rekan di sana. Oke, kemudian ke Ibu Hajar. Ini bagaimana nih menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi di Klender? Halo Bu Hajar, masih di mute Bu Hajar. Suaranya belum terdengar. Ya, silakan. Oh, iya. Baik, mohon maaf. Tadi yang ditanyakan terkait masalah kemasan yang ramah lingkungan. Betul. Jadi di sini yang kemasan yang kami pakai saat sekarang ini masih kemasan yang standing pouch aluminium foil. Dan kami pernah mencoba untuk membuat kemasan yang dari kertas. Akan tetapi daya tahan produknya itu yang tidak bisa tahan sampai lama. Jadi makanya kami kembali ke kemasan aluminium foil dan juga sebagian ketika ada momen-momen tertentu, misalnya hari Natal atau Lebaran, kami menggunakan kemasan toples dan itu bisa dipakai ulang. Baik. Gitu. Dan sampai sekarang saya masih mencari bagaimana ya supaya saya bisa dapatkan kemasan yang bisa ramah lingkungan dan daya tahan produk itu bisa tahan, umur simpannya bisa tahan sampai 12 bulan. Ya. Iya, karena kalau terkait dengan kemasan ini akan berpengaruh juga terhadap kualitas dari camilan ini ya, Ibu Hajar ya. Iya, betul sekali Mas. Jadi perlu dipikirkan. Karena pernah saya coba menggunakan kemasan kertas, tapi itulah kembali lagi daya tahan produknya itu tidak bisa, umur simpannya tidak bisa lama. Jadi kan akan kembali ke daya, misalnya kepercayaan masyarakat ketika dia membeli dan saya klaim bahwa produk saya itu bisa tahan lama, ternyata ketika sampai di konsumen ternyata produknya sudah rusak. Jadi akan kembali lagi kepercayaan trust masyarakat ke produk kami. Baik. Iya. Jadi ini produknya udah kemana-mana ya Ibu Hajar ya? Iya, kalau produknya itu kita sudah pernah kirim juga ke Belgia, ke Jepang.
ke Malaysia, ke Singapura. Tapi Ini kemarin saya dapat lagi calon buyer, dia minta kirim sampel ke sana ke Singapura. Oke, jangan lupa ke KBR juga Ya, ya Ibu Hajar. ya, Ya, Mas Silakan Risa. Kak Yohana. Ya, aku ingin menambahkan sedikit Siap. benar dalam sebuah produksi cemilan seperti Bu Hajar ini ada rantai produksinya ya. Jadi memang kalau kemasan itu tuh yang paling sulit, memang kita mencari alternatifnya ya Bu. Ibu Hajar dan tim sudah mencari alternatif terbaik yang mana untuk menjaga kualitasnya. Tapi di rantai produksi itu kita bisa mengadaptasi gaya-gaya cara-cara yang ramah lingkungan. Tadi Ibu memberikan opsi bikin toples itu itu sudah bentuk kepedulian UMKM bahwa mereka memberikan pilihan kepada konsumen seperti itu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan produk juga diproduksi Ibu Hajar maupun UMKM lain. Kita bisa mencoba membuatnya seramah lingkungan mungkin. Jadi ada banyak cara bagi pelaku UMKM untuk mencari jalan hijaunya kira-kira. Oke, tapi memang selalu ada inovasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Hajar dan juga rekan-rekan di sana ya, sehingga sudah dipikirkan juga nih terkait dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan ini ya Ibu Hajar ya. Oke, ya betul. kemudian saya ke Kak Yohan lagi. Kak Yohan, saya penasaran ini proses pendampingan seperti apa sih tahapannya yang mungkin dilakukan oleh Aspuk sejauh ini terhadap para pelaku UMKM ini? Oke, kalau kami sebagai LSM ya, kami sebagai LSM pendampingan itu dilakukan tentunya jikalau kita mendapatkan program seperti itu. Bersama dengan Oxfam, kami kalau dengan Oxfam itu tidak di proyek bersama Oxfam ya, itu tidak langsung kayak atau menyasar ke UMKM-nya juga, maupun dengan katakanlah proyek bersama kementerian. Tapi sebagai contoh pemberdayaan perempuannya, proyek dengan Oxfam, Aspuk memiliki 2 proyek, Fair for All, yaitu untuk bicara di Fair for All di 3 daerah, di Takalar, Morowali, dan Konawe Utara. Tujuannya untuk meningkatkan dukungan kolaborasi bersama perusahaan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dan mewujudkan rantai nilai yang adil, gender, inklusif, dan berkelanjutan. Bicara rantai nilai tentunya kita bicara juga tentang praktek-praktek bisnis kan ya. Lalu sementara proyek kolaboratif itu untuk mempromosikan atau membagikan pengetahuan tentang apa itu perubahan iklim, apa dampak yang kita rasakan, dan mitigasi atau inovasi apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak tersebut, menggali potensi lokal agar tetap berdaya. Lalu contoh lain bagaimana tadi ya memberdayakan UMKM ya, katakan kita punya program juga bersama Kemen PPA bersama LSM anggota Aspuk di daerah, itu pelatihan kewirausahaan ya, yaitu dalam kurung termasuk UMKM di situ bagi perempuan korban kekerasan. Jadi kita mencari umumnya komunitas dampingan Aspuk itu adalah adalah masyarakat rentan gitu, berada di daerah kecil, merupakan korban kekerasan seperti itu, kepala rumah tangga, ibu kepala rumah tangga, dan sebagainya. Kita masuk dari pintu program, lalu pemberdayaan, sehingga mereka bisa lebih mandiri. Oke, jadi memang ada pelatihan juga ya Kak Yohana ya. Pelatihannya boleh diberikan gambaran seperti apa kalau misalnya untuk Ibu Hajar dan teman-teman di Sulawesi? Nah, ya kebetulan, Ibu Hajar nanti bisa cerita pelatihan yang Ibu Hajar sendiri. Saya punya pengalaman tentang apa namanya yang ada kaitannya juga dengan perubahan iklim. Jadi di Konawe Utara itu mereka hidup di daerah sawit, Lalu karena tentunya pembukaan lahan sawit kan itu alih fungsi hutan, kira-kira begitu, deforestasi. Dicari bagaimana caranya agar mereka bisa memberdayakan sekitar. Lalu kita lihat dari sawit itu ada tangkos itu tandan kosong sawit. Itu diolah bisa menjadi pupuk organik. Lalu ibu-ibu di sekitar sana, kita punya pupuk organik, terus kita apain nih kira-kira? Oh ya, kita jadikan buat tanaman sayur. Saya lihat sendiri tanaman sayur itu gumus gitu loh, subur sekali gitu. Ibu itu jual, ibu itu dapat uang dirinya sendiri. Lalu satu lagi contoh di pesisir di Takalar gitu. Musim air laut yang tidak tentu, gelombang pasang kira-kira begitu ya. Nah,
ikan jadi kadang banyak, kadang tidak. Nah, ketika ikan banyak, pelatihan inovasinya adalah bagaimana memperpanjang usia ikan tersebut. Salah satunya dengan abon, kira-kira begitu. Kita memberikan pelatihan mengolah bahan segar, memiliki nilai yang lebih memiliki nilai dan juga berumur panjang. Silahkan. Oke, karena gimana pun juga perubahan iklim memang ini datang dan tidak bisa dicegah gitu ya. Artinya untuk saat ini secara langsung dicegah nggak bisa gitu ya. Makanya perlu juga penyadaran kepada masyarakat termasuk para pelaku UMKM ini supaya mereka tetap bisa menghadapi tantangan dari dampak perubahan iklim ini sendiri ya, Kak Yohana. Nanti saya juga penasaran nih, pengen tahu bagaimana sebenarnya dampak yang dialami secara langsung kepada pelaku UMKM ini dari ancaman krisis iklim ini. Tapi sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu satu pertanyaan dari Eva Chan melalui YouTube. Keren sekali ternyata sagu bisa banyak varian makanannya ya, saya baru tahu. Tapi saya ingin tanya, ketika ambil sagu, pohonnya apakah ditebang, seperti apa prosesnya, bagaimana cara memelihara kelestariannya? Oke, jadi ini terkait dengan konteksnya lingkungan juga ya. Baik, tapi jawabannya nanti ya Ibu Hajar setelah jeda iklan. Saya akan lagi-lagi mesti jeda. Mohon maaf Ibu-ibu. Dan saya masih tetap bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp juga di 0812 1188 1181 dan melalui live chat YouTube Berita KBR serta Instagram @kbr.id. Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.